semuanya, perkenalkan nama aku Cindy Kristina Purba dari 2AKTPB. Di sini aku akan mempresentasikan materi yang berjudul Pancasila dan Persoalan Politik. Selamat menyaksikan. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia, termasuk dalam kehidupan politik. Dalam penyelenggaraan negara, Pancasila berfungsi sebagai landasan utama dalam berpolitik. Namun, pada kenyataannya, praktik politik di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan nih. Yaitu beberapa di antaranya adalah maraknya politik uang, menguatnya politik identitas yang memecah belah, serta lemahnya penegakan hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila masih belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan politik di Indonesia. Selamat menyaksikan. Pertama, saya akan menjelaskan Pancasila sebagai identitas bangsa. Pancasila tidak hanya tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum negara, tetapi juga menjadi identitas bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi persatuan dalam keberagaman. Nilai-nilai Pancasila seharusnya menjadi pedoman dalam setiap pengambilan keputusan politik di Indonesia. Selanjutnya, yang kedua, Pancasila dan demokrasi. Demokrasi Pancasila menekankan musyawarah mufakat, kesejahteraan bersama, serta kedaulatan rakyat yang dilindasi nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Namun, dalam praktiknya di Indonesia, seperti pada pembahasan RUU di DPR, mekanisme musyawarah sering digantikan oleh sebuah voting. Hal ini menjadi tantangan dalam menerapkan nilai kekeluargaan yang menjadi ciri khas demokrasi Pancasila yang ada di Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, Pancasila dan pemilu. Pemilu seharusnya menjadi sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang jujur dan adil sesuai dengan nilai Pancasila sendiri. Namun faktanya, pemilu masih dihadapkan pada masalah politik uang, kampanye hitam, serta penggunaan politik identitas yang dapat memecah persatuan bangsa. Seperti studi kasus pemilu yang saya ambil, yaitu pada pemilu 2024 tercatat lebih dari 1.235 laporan pelanggaran kampanye kepada Bawaslu. Hal ini tidak hanya menurunkan kualitas demokrasi, tetapi juga menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat Indonesia sendiri. Selanjutnya Pancasila dan hak asasi manusia. Pancasila menjamin hak asasi manusia dengan menyeimbangkan hak dan individu dan kewajiban sosial. Namun, dalam praktik politik masih juga terjadi pelanggaran HAM, seperti pembatasan kebebasan berpendapat, intimidasi terhadap kelompok tertentu. Studi kasus HAM yang saya ambil contohnya adalah demonstrasi mahasiswa pada tahun 2024 juga yang diwarnai penggunaan kekuatan berlebihan, sehingga menimbulkan trauma politik bagi generasi muda sekarang. Selanjutnya, Pancasila dan stabilitas politik. Stabilitas politik sangat penting untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan. Nilai persatuan dan kebijaksanaan dalam Pancasila menjadi fondasi utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik saat ini. Ancaman stabilitas politik yaitu seperti lemahnya penegakan hukum, khususnya dalam kasus korupsi, dapat merusak kepercayaan publik dan menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat dan sekitar. Oke guys, sekian penjelasan video materi saya. Kiranya materi-materi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.